Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Roni Amelia. Saya dari kelas MA 21C01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen yang berjudul Manajemen Strategi dan Global Marketing. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi sendiri merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, yang dibuat oleh pimpinan dan disampaikan kepada rekan-rekan atau karyawannya untuk mencapai suatu tujuan dalam satu perusahaan. Pentingnya manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah kemana satu perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Jadi, tidak hanya mementingkan tujuan dari perusahaan tersebut atau planningnya, tapi juga mementingkan keselamatan pekerja atau karyawan. Yang ketiga, dapat mengantisipasi setiap perubahan. Jadi, siap menghadapi hambatan atau tantangan, rintangan yang akan dihadapi di suatu saat. Dan yang keempat, berhubungan dengan efisiensi, ketepatannya, dan efektivitas. Selanjutnya, proses manajemen strategi. Yang pertama, menetapkan visi. Jadi, contohnya suatu perusahaan itu mempunyai visi dan misi dan tujuannya yang berbeda-beda tentunya. Yang kedua, pengamatan lingkungan. Jadi, mengamati lingkungan sekitar di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Yang ketiga, perumusan dan pemilihan strategi. Jadi, kita harus merencanakan dan memilih strategi apa yang akan kita gunakan agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang keempat, implementasi. Jadi kita harus mengaplikasikan strategi yang kita udah tentuin dan melaksanakannya. Yang kelima, evaluasi kinerja dan pengendalian. Jadi kita mengevaluasi, mengamati dalam proses pelaksanaan strategi tersebut. Selanjutnya, pengertian pemasaran global, yaitu proses memfokuskan sumber daya dan tujuan-tujuan suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Jadi kita memasarkan suatu produk atau jasa, dan kita juga siap untuk menghadapi ancaman atau hambatan yang akan terjadi dalam proses pemasaran tersebut. Dimensi-dimensi utama dalam pemasaran global. Yang pertama, lingkungan pemasaran global. Kita harus mengetahui lingkungan di sekitar kita. Contohnya, kita memasarkan produk es, sedangkan lingkungan sekarang atau cuaca sekarang itu sedang musim hujan. Jadi, kemungkinan tingkat penjualannya menurun. Yang kedua, segmentasi pasar global. Yang ketiga, pemasaran dengan sasaran global. Jadi kita harus menentukan kemana arah sasaran yang akan kita tuju, konsumen mana gitu. Yang keempat, merumuskan strategi dan rencana pemasaran global. Yang kelima, bauran pemasaran global. Dan yang keenam, mengelola dan memimpin usaha pemasaran global. Jadi kita harus pandai mengelola dan memimpin suatu usaha agar mencapai tujuannya. Jangan sampai lalai ataupun lengah. Kita juga harus selalu memantau situasi dalam proses pemasaran produk tersebut. Selanjutnya, strategi memasuki pasar global. Yang pertama, melakukan ekspor-impor. Kita melakukan ekspor ke luar negeri ataupun impor. Yang kedua, membuka kantor perwakilan atau cabang. Seperti satu usaha tersebut atau satu perusahaan tersebut sudah sukses tentunya membuka cabang di satu daerah lain gitu, untuk mencapai keuntungan yang lebih. Yang ketiga, mengeluarkan lisensi asing atau kontrak manufaktur dan alih teknologi. Yang keempat, melakukan franchising. Yang kelima, membuka usaha patungan atau joint venture. Jadi, contohnya
kita akan membuka suatu usaha. Dan contohnya si A dan si B sama-sama memberikan modal 50%. Itu jadi patungan ya, patungan untuk membuka suatu usaha. Yang keenam, melakukan akuisisi perusahaan lain. Jadi pengambil alihan kepemilikan atau aset perusahaan lain. Tahap-tahap dari pemasaran domestik ke pemasaran global atau transnasional. Yang pertama, pemasaran domestik. Yang kedua, pemasaran ekspor barang ke luar negeri. Dan yang ketiga, pemasaran internasional, seperti dalam lingkup Asia. Dan yang keempat, pemasaran multinasional atau antar negara. Dan yang kelima, pemasaran global atau yang sudah mendunia. Jadi dalam memasarkan satu produk kita perlu proses dari awal antar daerah mungkin, terus antar kota, sampai antar negara, antar Asia, dan juga sampai ke mendunia. Seperti contoh produk Gucci yang sudah mengglobal, dan tentunya tingkat harganya juga naik. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat bisnis global. Ada kekuatan yang mendorong. Pertama, kebutuhan pasar. Budaya universal seperti perbedaan budaya terdapat unsur yang sama dalam sifat manusia yang menjadi dasar untuk menciptakan dan melayani pasar. Jadi, kebutuhan pasar apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen? Yang selanjutnya, teknologi. Teknologi menyederhanakan komunikasi, transportasi, dan perjalanan. Jadi, memudahkan kita. Teknologi itu memudahkan kita dalam bertransaksi. Contohnya, misal, daripada kita harus bertemu dengan konsumen, kita juga bisa langsung mengirim barang tersebut melalui JNE atau JNT. Dan itu menghemat biaya. Dan juga seperti kita nggak perlu turun tangan ke lapangan untuk memasarkan produk. Tapi kita bisa memposting di sosial media dan konsumen bisa melihatnya di sosial media, misal Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Selanjutnya ada biaya. Jadi seperti yang tadi, kita bisa menghemat biaya daripada kita harus turun tangan ke lapang. Yang selanjutnya ada mutu. Volume global menghasilkan penerimaan dan mutu operasi yang lebih besar untuk mendukung mutu desain dan pembuatan. Jadi kita nggak hanya mementingkan keuntungan saja, tapi kita juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitas suatu produk tersebut yang kita pasarkan, agar konsumen tidak kecewa dan bisa membeli ke barang atau produk yang kita jual lagi. Gitu. Selanjutnya ada komunikasi dan transportasi. Revolusi informasi dalam memberikan kontribusi pada berkembangnya pemasaran global. Jadi kita menjalankan komunikasi yang baik dengan para konsumen agar konsumen tersebut puas jadi dengan barang yang kita jual gitu. Daya tuas, keunggulan yang dimilikinya karena perusahaan itu beroperasi secara simultan di lebih dari satu pasar nasional. Selanjutnya ada kekuatan yang menghambat, yaitu perbedaan pasar. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, kecadokan manajemen atau kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tentang situasi yang ada saat ini. Yang keempat, budaya organisasi. Yang kelima, kendali nasional dan hambatan untuk negara. Jadi adanya hambatan-hambatan. Kita harus siaga untuk menghadapi hambatan yang akan terjadi. Ada perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atau dasar sukarela dan saling menguntungkan. Misal antar negara Indonesia dengan
Singapura, atau Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Jepang. Jadi mempertukarkan barang atau jasa, tetapi dengan syarat saling menguntungkan. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Ada satu, efisiensi, itu perdagangan mudah dilakukan. Yang kedua, perluasan konsumsi dan produksi. Jadi konsumsi pasarnya semakin meluas. Jadi tidak hanya di dalam negeri saja yang mengonsumsi suatu produk tersebut, tapi di luar negeri juga bisa mengonsumsi produk yang kita produksi. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Jadi semakin banyaknya permintaan barang atau produk yang kita buat, kita juga meningkatkan produksi banyak karena semakin banyaknya permintaan dari konsumen. Yang keempat, sumber penerimaan negara. Jadi sumber aset negara semakin naik. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional setiap negara berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas. Ada yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis. Dan ada pula yang memilih gabungan keduanya. Jadi setiap negara itu mempunyai sistem perdagangan yang berbeda-beda. Tetapi tetap tetap menguntungkan ya. Tidak ada tentunya ingin untung ya, tapi tetap saja akan mengalami hambatan, entah itu hambatan dari internal ataupun eksternal. Perdagangan bebas, yaitu keadaan ketika pertukaran barang atau jasa antar negara berlangsung dengan sedikit ataupun tanpa rintangan. Jadi bisa disebut jumlah produknya dikit ya. Yang selanjutnya perdagangan proteksionis, yaitu tujuan kebijakan perdagangan proteksionis untuk meningkatkan daya saing produk di luar negeri. Misal produk skincare di luar negeri dengan produk skincare dalam negeri. Kita bersaing produk mana yang banyak peminatnya di pasar, di konsumen gitu. Selanjutnya dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, mempercepat pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, ahli teknologi. Jadi kita semakin banyak perdagangan internasional, semakin banyak juga sumber daya manusia. Seperti lowongan pekerjaan manusia juga semakin dibutuhkan. Dan juga mempercepat pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat atau karyawannya ataupun pemiliknya. Dampak negatifnya perdagangan internasional yang pertama menimbulkan ketergantungan kepada negara lain. Contohnya barang di suatu negara tetapi yang tidak diproduksi di dalam negeri, di negara kita. Kita akan semakin ketergantungan mengandalkan barang dari negara tersebut. Misal barang tersebut dari negara tersebut sedang tidak beroperasi, kita juga nggak ada pemasoknya. Yang kedua, cenderung statis. Dan yang ketiga, pengusaha yang tidak kompetitif terancam gulung tikar. Jadi sebagai pemimpin perusahaan itu harus kompetitif ya. Untuk mengantisipasi terancamnya gulung tikar, kita harus tahu siap siaga dalam menghadapi suatu ancaman yang akan kita hadapi di suatu saat. Yang keempat, adanya perubahan nilai sosial budaya. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
Jadi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri ataupun luar negeri, itu juga tentunya memperoleh keuntungan ya, dan meningkatkan pendapatan masing-masing negara. Tetapi dalam menjalankan suatu pemasaran tersebut, juga harus mengetahui penguasaan ilmunya. Kita harus mengetahui hal apa, dan kita harus siap siaga strategi apa yang akan kita ambil, dan bagaimana cara mengantisipasi dan menanggapinya bila terjadi hambatan-hambatan. Dan juga bila ada kelebihan produk, kita harus membuka pasar baru daripada kita mendapatkan kerugian. Kita harus membuka pasar baru, misal di daerah lain kita membuka pasar baru untuk menjual produk tersebut, karena misal di daerah Bekasi sudah full, udah penuh. Jadi kita membuka di daerah Jawa Tengah misal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam. Setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda, iklimnya pun berbeda, dan tenaga kerjanya juga berbeda. Jumlah penduduknya pun berbeda. Yang selanjutnya adanya kesamaan selera terhadap satu barang. Misal, konsumen di daerah si A dengan di daerah si B sama-sama menyukai barang, misal skincare MS Glow. Jadi otomatis itu peluang buat kita untuk memasarkan produk tersebut dan untuk meningkatkan penjualan dan untuk tentunya mencapai keuntungan. Yang selanjutnya ada keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Seperti kita menjalankan kerjasama dengan negara lain. Jadi saling mendukung antara negara Indonesia misal dengan negara Cina. Selanjutnya dia terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Jadi kita nggak bisa individualisme ya. Jadi kita manusia saling bergantung dengan orang lain. Begitupun juga negara juga bergantung atau bekerja sama dengan negara lain. Ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara, yaitu keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedua, penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Yang ketiga, perbedaan selera. Jadi, seperti perbedaan selera pasar antara A dengan B itu berbeda. Itu bisa mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Seperti contoh ada PT Mega Andalan Kalasan atau MAK. Perusahaan yang berkembang di bidang alat rumah sakit ini memerlukan waktu 20 tahun untuk mendapatkan pasar dalam lingkup global. MAK begitu mengandalkan sektor marketing dalam meningkatkan penjualannya. Seperti turun langsung pada pameran-pameran dunia untuk memperkenalkan diri. Salah satunya ada pameran hospital equipment terbesar berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Tercatat setidaknya ada 150 produk telah menjadi andalan MAK yang disalurkan ke berbagai rumah sakit besar di 36 negara. Bahkan di tahun 2017 lalu saja perusahaan ini mematok target penjualan sebanyak $10 juta. Selanjutnya ada kelola mina laut atau KLM. Suasana di pabrik KLM, jadi KLM itu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Eksportir terbesar jenis produk ikan teri nasi atau dry seafood yang mendominasi 70% pasar Jepang. Setiap bulan perusahaan ini mengekspor 25 kontainer daging rajungan kaleng yang 15 kontainernya diekspor ke Amerika Serikat karena popularitasnya yang tinggi di sana. Dalam setahun, KML mampu memproduksi 70.000 ton olahan laut yang diekspor
ke lebih dari 30 negara dari Asia, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Tiongkok, Jepang, Taiwan, Korea, Australia, dan negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Jadi perusahaan ini bermula pada tahun 1994 di kawasan industri Gresik oleh Muhammad Najik. Jadi menjadi sebuah kebanggaan bagi negara Indonesia ya, negara kita. Seperti ada contoh juga PLTU. PLTU di daerah saya di Cilacap. PLTU dikembangkan oleh anak usaha PT PLN atau Persero, PT Pembangkitan Jawa Bali, dengan porsi saham 49%. Dan PT Sumber Segara Primadaya dengan kepemilikan saham 51%. PLTU terbesar berada di Jawa Bali. Seperti yang tadi itu ada franchising, itu merupakan suatu metode membuka bisnis dengan nama, merek dagang, hingga produk dan bahan dari bisnis yang sudah ada, seperti contoh McD, Pizza Hut, ataupun KFC dan produk lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.